Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channel Dikdux ID. Sudah subscribe belum? Kalau belum subscribe, subscribe dululah. Karena subscribe itu gratis, dan biar Mimin tambah semangat upload videonya. Karena Mimin agak malu-malu jadi babang Google yang ceritain alur ceritanya. Saya akan membahas alur cerita yang berjudul Battle Through the Heavens, setujunya para penatua Piltover untuk beraliansi. Oke mulai. Gemuruh. Badai energi yang menakutkan dengan liar mengamuk di langit. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi hitam saat ini. Ruang itu sendiri telah runtuh karena bentrokan yang menakutkan ini. Ekspresi kebanyakan individu berubah ketika mereka melihat ruang hitam di langit. Meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun, masih sangat jarang bagi mereka untuk melihat bentrokan sebesar ini. Mereka semua mengerti bahwa dengan kekuatan mereka tidak akan dapat bertahan bahkan untuk sesaat jika mereka akan dihantam oleh badai energi itu. Bahkan jiwa mereka akan hancur karenanya. Xiao Yan itu berani bertarung melawan Black Demon Lightning. Beberapa sesepuh di atas panggung batu tanpa sadar bergumam dalam suara tertegun setelah melihat Xiao Yan melemparkan pukulan. Xiao Yan itu adalah bintang awal Doseng. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan Black Demon Lightning. Penatua pertama yang berpakaian linen melirik ke langit dan berbicara dengan suara lemah. Petir setan hitam ini mungkin tidak sebanyak petir pil 9 tingkat, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan seorang elit Banseng tidak akan dengan ceroboh menerima serangan itu dari sebelumnya. Petik 2. 1 bintang, Doseng. Keenam pria tua itu merasa hati mereka bergetar setelah mendengar kata-kata pria berpakaian linen itu. Meskipun mereka telah menyimpulkan kekuatan Xiao Yan, hati mereka tanpa sadar terkejut ketika mereka mendengar penatua pertama memverifikasinya. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Banseng setelah banyak kesulitan, namun Xiao Yan ini telah melampaui mereka pada usia yang begitu muda. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia lebih unggul. Sepertinya Xiao Yan akan menang dalam pemilihan ini, An Elder menghela nafas. Jika ini terjadi, mereka akan mendapat keuntungan terkait masalah aliansi. Petik 2. Aliansi itu mungkin bertentangan dengan peraturan Piltover, tetapi seseorang harus melakukan apa yang perlu pada waktu yang tepat. Aula jiwa kuat, dan ada klan Hun di belakangnya. Mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi Piltover untuk bertahan hidup. Penatua pertama terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Aturan menara, hanya akan ada aturan jika menara ada. Jika bahkan menara itu lenyap, apa gunanya berbicara tentang peraturan? Semua orang saling memandang setelah mendengar suara lembut Elder pertama. Mereka hanya bisa perlahan-lahan menggelengkan kepala. Badai energi yang mengamuk di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan berhamburan. Setelah hamburan badai, ruang yang telah runtuh mulai secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar turun dari langit ke gunung ini. Banyak pasang mata kembali ke langit setelah badai berhamburan. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di sana. Badai energi yang menakutkan dari sebelumnya tidak dapat menyebabkan dia bahkan paling sedikit bahaya. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan-lahan santai saat dia merasakan badai yang menghilang di langit. Dia mengepalkan tangannya. Perasaan mati rasa menyebar darinya. Kekuatan Black Demon Lightning agak melebihi harapannya. Dari kontaknya dengan itu sebelumnya, Xiao Yan mengerti bahwa nasibnya tidak akan lebih baik dari 5 Sky Demon Puppets seandainya dia tidak maju ke kelas Dousheng. Apakah ini pil Lightning yang tertarik dengan tier 9 Treasure Pil? Itu memang kuat. Xiao Yan memuji dalam hati. Namun, Black Demon Lightning ini tidak ada dalam jumlah besar meskipun kekuatannya mengejutkan. Oleh karena itu, lapisan tebal awan hitam di langit perlahan menghilang setelah beberapa petir hitam meletus darinya. Mengaum. Naga api di bawah tiba-tiba meraung di langit saat awan hitam tersebar. Sebuah cahaya yang mencolok tiba-tiba meledak dari tubuhnya yang besar. Gelombang energi yang mengejutkan meletus dari tubuhnya. Bang! Fluktuasi energi ini menjadi liar dan ganas. Pada akhirnya, naga api menderu. Tubuhnya yang besar pecah di depan banyak pasang mata yang terpana. Sinar cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api begitu meledak. Sinar cahaya ini terbang ke arah langit, lolos dari api yang telah menjebaknya. Mencoba melarikan diri. Namun, Xiao Yan tertawa keras saat cahaya ini keluar. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan sinar cahaya dengan cara seperti hantu. Tangannya yang besar meraih cahaya.
Mengaum. Sinar cahaya itu dengan cepat membengkak ketika Xiao Yan berusaha meraihnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi binatang buas yang sangat besar. Cakar besarnya disertai dengan angin yang tajam saat membanting ke arah Xiao Yan. Bang! Binatang buas besar mengeluarkan raungan sengsara setelah bentrokan. Tubuhnya yang besar dengan cepat terbang kembali. Xiao Yan tersenyum setelah mengirim binatang besar itu terbang kembali. Dia kemudian mengejarnya lagi. Cahaya yang kuat sekali lagi meletus dari tubuh binatang besar ketika melihat Xiao Yan bergegas. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, itu mengambil bentuk manusia. Cahaya menghilang dan Xiao Yan dengan cepat menjadi terpana karena, Xiao Yan, yang lain telah muncul di langit. Menarik, apakah ini pil harta tingkat 9? Ini benar-benar dapat berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat bentuk manusia ini. Jika pil 9 tingkat harta ini diizinkan untuk melarikan diri, itu mungkin benar-benar berakhir menjadi hal yang aneh dan misterius. Tentu saja, skenario lain yang lebih mungkin adalah bahwa beberapa pakar lain akan merasakan keunikannya dan kemudian menangkap dan mengkonsumsinya. Meskipun Tier 9 Tracer Pill memiliki beberapa kecerdasan, kekuatannya tidak bisa bertarung dengan seorang ahli seperti Xiao Yan. Mengaum. Pil 9 tingkat harta yang telah berubah menjadi, Xiao Yan, jelas tidak tahu bahasa manusia. Karena itu, ia hanya bisa mengaum pada Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga menarik banyak tatapan aneh. Bahkan kakek nenek alkemis yang hadir mengalami kesulitan menemukan pil harta 9 tingkat. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit heran ketika melihat pil obat berubah menjadi bentuk manusia. Perubahan tak terduga ini juga menarik banyak tatapan aneh. Bahkan kakek nenek alkemis yang hadir mengalami kesulitan menemukan pil harta 9 tingkat. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit heran ketika melihat pil obat berubah menjadi bentuk manusia. Haha, bocah kecil ini sebenarnya telah berhasil memperbaikinya, tapi aku penasaran pil obat macam apa itu. Tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun. Xuan Kongzi tertawa. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali pil obat ini yang telah disempurnakan Xiao Yan. Satu-satunya hal yang bisa diambilnya adalah aroma dari pil bodhisattva di dalam pil obat ini. Namun, pil obat ini berkali-kali lebih kuat daripada pil bodhisattva. Xiao Yan tidak terjerat dengan tingkat 9 Tracer Pill di langit. Dia menemukan kesempatan untuk mengepalkan tangannya dan mengunci pil obat di tempatnya. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas maju dan menekan dahinya. Tubuh tingkat 9 Tracer Pill dengan cepat gemetar. Tubuhnya dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi pil obat seukuran naga zamrud. Pil obat tetap tergantung di telapak tangan Xiao Yan. Lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat sebelum mengisi lingkungan. Sekilas, ia memiliki penampilan yang sangat misterius. Xiao Yan mulai perlahan turun dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9. Matanya melirik wajah iblis tua Hou yang bergejolak. Pada saat ini, iblis Hou memegang pil obat merah menyala di tangannya. Dia pasti telah kehilangan Xiao Yan. Apakah kalian berdua harap memperkenalkan pil obat yang telah kamu sempurnakan? Seorang penatua tertawa setelah melihat Xiao Yan mendarat di tanah. Flame Demon Kiat Mysterious Pill, pil obat tingkat 8 berwarna. Jika seseorang yang mempraktikkan afinitas api, Douqi mengonsumsinya, ada peluang bagi Douqi seseorang untuk menjalani transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Setan tua Hou mengangkat pil obat di tangannya. Nada bicaranya tanpa sadar mengandung kesombongan. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, mampu memperbaiki Flame Demon Kiat Mysterious Pill membuktikan kemampuannya. Pil obat yang bisa mengubah Douqi seseorang bukanlah sesuatu yang semua orang bisa saring. Xiao Yan, bagaimana denganmu? Xiao Yan dengan lembut mengangkat pil obat zamrud itu. Dia tersenyum dan mulai menjelaskan, pil pengembalian bodhisattva hebat, pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil bodhisattva. Namun, itu hanya meningkatkan kemungkinan yang disediakan oleh pil bodhisattva dalam menerobos ke kelas Ban Seng 2 kali lipat. 2 kali lipat. Bagaimana mungkin? Penjelasan Xiao Yan segera menarik banyak seru. Oh, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, bahkan wajah penatua pertama itu sedikit berubah. Menerobos ke kelas Douseng adalah hambatan yang terkenal dan sangat sulit bagi elit Dousun. Sejumlah ahli top yang tak terhitung jumlahnya tetap terjebak pada langkah ini.
Mereka akan gagal melangkah ke tingkat berikutnya bahkan pada akhir hidup mereka. Justru karena ketidakmampuan untuk maju inilah puncak Doujun's akan menjadi gila untuk pil Bodhisattva. Pil Bodhisattva yang asli memiliki hampir 20% peluang untuk berhasil. Sekarang peluang keberhasilan telah meningkat 2 kali lipat, tingkat keberhasilan telah meningkat menjadi lebih dari 50%. Dengan kata lain, hanya satu pil pengembalian Bodhisattva hebat akan memberikan puncak Doujun dengan tingkat keberhasilan 50%. Jika kabar ini menyebar, banyak mata puncak Doujun akan memerah. Mereka akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk sampai ke Falling Star Pavilion dan memohon pil ini. Pil kebon Bodhisattva hebat ini dianggap sebagai versi terbaru dari pil Bodhisattva. Itu adalah pil obat yang dipahami Xiaoyan setelah sejumlah percobaan yang tak terbayangkan selama ratusan reinkarnasinya di dalam pohon Bodhisattva. Pil obat ini hanya bisa disempurnakan oleh Xiaoyan karena ia memiliki api surgawi dan telah mengalami diperkuat oleh hati Bodhisattva. Bahkan jika orang lain mempelajari formula obat ini, mustahil untuk meningkatkan efek pil Bodhisattva dengan tingkat yang menakutkan. Satu-satunya aspek yang tidak menguntungkan adalah bahwa pil pengembalian Bodhisattva besar ini perlu disempurnakan dengan benih Bodhisattva sebagai bahan utama. Xiaoyan memiliki kurang dari 10 benda misterius alami di tangannya. Xiaoyan, Anda harus tahu bahwa setiap klaim palsu pada saat ini akan menyebabkan Anda didiskualifikasi. Seorang penatua ragu sejenak sebelum memberitahu Xiaoyan. Penatua, Anda dapat yakin bahwa Xiaoyan akan menanggung konsekuensi dari klaim palsu. Xiaoyan tertawa dengan suara samar. Beberapa penatua itu bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar jawabannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa perlahan menganggukkan kepala. Dalam hal ini, penatua pertama berpakaian linen melirik Xiaoyan ketika dia akhirnya berbicara. Tingkat pil pengembalian Bodhisattva hebat telah melampaui pil pemicu misterius tenang api setan. Pemenang akhir dari seleksi ini adalah Xiaoyan. Wajah iblis tua Hou adalah campuran hijau dan merah setelah mendengar pengumuman terakhir. Dia telah berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Yao Lao setelah persaingan selama puluhan tahun, tetapi kenyataan kejam mengajarkan kepadanya bahwa bahkan murid Yao Lao dapat dengan mudah mengalahkannya dalam hal keterampilan penyempurnaan obat. Haha, selamat, Yao Tua. Xuan Kongzi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat dia memberi selamat kepada Yao Lao. Orang tua, kamu telah mengajar murid yang luar biasa. Xiaoyan ini kemungkinan sudah melampaui kamu, kan? Senyum di wajah Yao Lao membentang dari telinga ke telinga ketika dia mendengar banyak ucapan selamat dari sekelilingnya. Penampilan Xiaoyan hari ini membuatnya merasa lebih bangga daripada jika dia secara pribadi mendapatkan kemenangan. Begitu seseorang mencapai seseorang seusianya, karakter kompetitif seseorang akan melemah. Seseorang akan merasa lebih bahagia merawat murid saat seseorang menyerahkan semua kemampuannya kepada mereka. Setelah melihat muridnya memperoleh prestasi seperti itu, secara alami ia akan merasa sangat puas sebagai guru. Huff. Setan tua Hou merasa sedih ketika melihat wajah Yao Lao yang tersenyum. Dia mengayunkan lengan bajunya dengan keras sebelum berbalik untuk pergi. Penatua pertama memandang Xiaoyan dari panggung batu. Wajah tuanya menunjukkan senyum tipis. Meskipun Xiaoyan jauh lebih muda darinya, usia seseorang tidak benar-benar penting di Central Plains. Yang penting adalah kekuatan seseorang. Terlepas dari apakah itu dalam istilah Douqi atau alkimia, Xiaoyan memenuhi syarat untuk diperlakukan setara dengannya. Xiaoyan, Anda akan menjadi penatua menara pil kecil di masa depan. Anda dan Yao Chen harus mengikuti saya. Kami perlu mendiskusikan masalah yang Anda bawa kepada kami. Xiaoyan bersukacita dalam hatinya setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya saat dia mengangguk. Alasan mereka datang ke menara pil kecil adalah karena aliansi. Jika bukan karena pemungutan suara krusial, dia tidak akan tertarik untuk bersaing dengan orang-orang tua ini. Penatua pertama berbalik dan perlahan berjalan menuruni panggung batu setelah mengucapkan kata-katanya. Beberapa sesepuh di belakangnya mengikuti. Ayo pergi. Kelompok Yao Lao dan Xuan Kongzi mendekati Xiaoyan dengan wajah penuh senyum. Mereka melihat ke belakang kelompok First Elder sebelum salah satu dari mereka berbicara. Hal-hal selanjutnya akan jauh lebih sederhana, aliansi itu kemungkinan akan berhasil. 10 penatua, termasuk Xuan Kongzi dan 2 kepala menara lainnya, duduk terpisah di ruang rapat kecil di dalam menara pil kecil. Xiaoyan dan Yao Lao juga menemukan kursi di samping dan duduk. Setelah itu,
Mata mereka mendarat pada penatua pertama yang duduk di kursi pemimpin. Piltover selalu netral. Itu tidak memihak faksi apapun. Ini bisa dianggap sebagai aturan Piltover. Suara tenang Elder pertama perlahan-lahan memenuhi aula besar. Banyak sesepuh telah menyatakan penolakan mereka terhadap aliansi ini. Meskipun Piltover dan Hall of Souls bermusuhan, membentuk aliansi akan melanggar aturan Piltover. Penatua pertama, orang tidak bisa mengatakannya demikian. Hall of Souls telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah melakukannya dalam kerahasiaan relatif, banyak informasi telah menyebar. Menjadi tanah suci di hati banyak alkemis, Piltover memiliki tugas untuk melindungi mereka, tetapi Piltover tidak bereaksi kuat terhadap perilaku Hall of Souls yang tidak terkendali dan sembrono. Jika ini berlanjut lebih lama, beberapa alkemis pasti akan merasa tidak puas, dan Piltover akan kehilangan penghormatannya. Pada saat itu, tanah suci, ini hanya akan ada dalam nama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sebelum dia menjawab. Selain itu, begitu Piltover kehilangan statusnya sebagai tanah suci di hati semua alkemis, apa perbedaan antara Piltover dan faksi biasa? Kata-kata Xiao Yan tidak terlalu sopan juga tidak membuat semua orang menunjukkan wajah apapun. Mereka sangat tumpul saat ia menyatakan situasi Piltover saat ini. Dia perlu menggunakan situasi yang agak serius ini untuk menghancurkan cara-cara bertele-tele para penatua ini ketika mereka berusaha untuk menjaga peraturan. Harus dikatakan bahwa kata-kata ini memang memiliki dampak yang cukup besar. Ekspresi beberapa penatua mungkin terlihat jelek, tetapi mereka juga memahami keseriusan situasi, yang diungkapkan oleh kerutan mereka yang kencang. Tingkat di mana Hall of Souls mengumpulkan jiwa telah tumbuh lebih cepat selama beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak bersembunyi, tidak diragukan lagi menyebabkan banyak alkemis panik, tetapi Piltover masih tidak mengambil tindakan pencegahan. Alkemis ini mungkin menanggung teror pada awalnya, tetapi hati mereka pasti akan dingin seiring berlalunya waktu. Begitu mereka menemukan bahwa Piltover ini, yang dianggap sebagai tanah suci di hati mereka, tidak dapat memberi mereka perlindungan, mengapa ada di antara mereka yang menganggap Piltover sebagai tanah suci yang tidak bisa dilanggar. Penatua pertama di kursi pemimpin telah menjadi sunyi karena kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya luar biasa dalam hal Douqi dan penyempurnaan obat, bahkan kata-katanya tajam. Haha, anak muda cenderung sedikit sombong. Penatua pertama, tolong maafkan dia jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia tampak cukup senang. Bahkan jika dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, saat ini, Anda dapat dianggap sebagai penatua menara pil kecil. Dalam hal ini, ada suara mayoritas yang mendukung aliansi. Meskipun saya adalah penatua pertama, saya harus mematuhi aturan-aturan ini. Karenanya, Anda berhasil kali ini. Terima kasih, penatua pertama. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, wajahnya masih mengungkapkan kegembiraan yang sulit ditekan setelah mendengar kata-kata ini. Dia menangkupkan kedua tangannya bersamaan saat dia menjawab. Piltover adalah bagian terpenting dari aliansi. Jika mereka gagal untuk mendapatkan Piltover untuk berpartisipasi, aliansi hanya akan menjadi setengah kuat bahkan jika itu dibentuk. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Yao Lao telah berupaya keras untuk membuat aliansi ini berhasil. Untungnya, upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Aula jiwa memang musuh bersama semua alkemis. Karena kekuatan mereka, kami belum dapat secara tegas terlibat dalam perang berdarah dengan mereka. Kerugian yang akan kita derita akan semakin besar jika kita lakukan. Penatua pertama menghela nafas. Namun, kompromi ini jelas membuat Hall of Souls menjadi lebih sombong. Mungkin bagi kita untuk menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Hall of Souls. Jika Hall of Souls tidak tahu bagaimana menahan, baik Piltover dan aku hanya bisa bertarung dengan mereka sampai akhir seperti terakhir kali. Penatua pertama, Anda dapat yakin bahwa Piltover tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung ketika waktu itu tiba. Xiao Yan meyakinkannya dengan suara yang dalam. Senyum muncul di wajah Elder pertama setelah mendengar kata-kata menghibur Xiao Yan. Dia mengangguk perlahan dan bertanya, kapan aliansi akan dimulai? Penatua pertama, silakan datang ke Falling Star Pavilion dalam waktu 3 hari. Pavilion bintang jatuh, lembah api yang terbakar,
dan Sekte Bunga akan secara resmi membentuk aliansi. Jawab Xiao Yan. Oh, bahkan Sekte Bunga dan Lembah Api-Api telah setuju untuk bergabung dengan aliansi. Haha, sepertinya Anda benar-benar merencanakan sesuatu yang cukup besar. Semua sesepuh mengungkapkan sedikit perubahan pada ekspresi mereka setelah mendengar nama-nama ini. Mereka bisa merasakan betapa hebatnya aliansi ini jika berhasil. Pada saat itu, bahkan Hall of Souls tidak akan berani meremehkannya. Ya, aku secara pribadi akan menuju ke Falling Star Pavilion dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas aliansi. Penatua pertama tersenyum ketika dia melihat senyum yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia merasakan darah di tubuhnya, yang telah dingin selama bertahun-tahun, tanpa sadar menjadi sedikit lebih hangat. Hall of Souls, akankah dendam kita dari saat itu sepenuhnya diselesaikan? Xiao Yan dan Yao Lao tinggal selama 1 hari lagi setelah menyelesaikan masalah Pil Tower kecil. Selanjutnya, mereka pergi dan bergegas kembali ke Falling Star Pavilion. Sebagai tuan rumah, Falling Star Pavilion harus melakukan banyak hal untuk mempersiapkan aliansi ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Falling Star Pavilion sibuk dengan urusan aliansi. Pertahanan The Falling Star Pavilion menjadi sangat ketat setelah 2 hari. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari Falling Star Pavilion menutupi radius 500 km di sekitar bintang. Setiap gerakan kecil akan ditangkap oleh mata-mata dari Falling Star Pavilion. Awan berlama-lama di atas gunung tempat Falling Star Pavilion menerima tamunya. Yao Lao, Xiao Yan, Kailin, dan yang lainnya sudah tiba di sini sebelumnya. Pintu ke dunia bintang telah dibuka untuk menerima tamu. Matahari cerah secara bertahap naik di atas kepala mereka dengan aliran waktu. Swoosh! Suara angin yang deras tiba-tiba memecah keheningan. Xiao Yan dan Yao Lao adalah orang pertama yang mendeteksi suara ini. Kepala mereka terayun untuk melihat pintu masuk dunia bintang. Sekelompok lampu bergegas ke arah mereka. Mereka muncul di atas gunung ini setelah beberapa kilatan. Cahaya akhirnya menghilang, mengungkapkan sekelompok tokoh-tokoh cantik. Para anggota Sekte Bunga adalah yang pertama untuk bergegas. Mata Xiao Yan berhenti pada Yun Yun di dekat bagian depan grup ini dari Sekte Bunga sebelum beralih ke tempat di depan. Ada 2 wanita berdiri di sana. 2 aura yang sangat kuat samar-samar merembes keluar dari mereka. Banseng tingkat menengah dan Banseng tingkat tinggi, kekuatan yang disembunyikan oleh Sekte Bunga memang kuat. Petik 2. Mata Xiao Yan berhenti pada Yun Yun di dekat bagian depan grup ini dari Sekte Bunga sebelum beralih ke tempat di depan. Ada 2 wanita berdiri di sana. 2 aura yang sangat kuat samar-samar merembes keluar dari mereka. Kelompok di langit secara bertahap turun sebelum mendarat di depan kelompok Xiao Yan. Wanita cantik dengan jubah istana hijau memandang Yao Lao dengan mata yang rumit ketika dia berkata dengan lembut, "Kamu akhirnya berubah menjadi seorang pria tua setelah tidak mengunjungi selama bertahun-tahun." Yao Lao tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Xiao Yan sedikit terkejut setelah melihat mata wanita cantik yang agak rumit itu. Dia tidak terbiasa dengan tatapan ini. Xuan Yi tampak seperti ini setiap kali dia menatap Yao Lao. Sepertinya guru itu tampan dan menarik saat itu. Dia telah meninggalkan hubungan di mana-mana. Ini adalah Falling Star Pavilion. Itu memang membanggakan suasana sekte besar. Ini sedikit lebih baik dari apa yang saya bayangkan. Angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke dunia bintang ini sementara Xiao Yan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Cahaya merah terang segera muncul di dalam alun-alun di gunung ini. Cahaya tersebar sebelum mengungkapkan sekelompok orang. Pria tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang tampak sangat mencolok. Selain itu, aura menakutkan yang menyebabkan bahkan alis Xiao Yan berkedut menyebar seperti gelombang mengerikan saat pria tua ini muncul.